warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ihraju ahlihi min akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatli wa la yazaluna yuqatilunakum haqqa hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian, yaitu kembali kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, ya, kalau memang sanggup, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan juga di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sengaja ini tidak satu persatu karena panjang. Biasanya kan diterjemahkan satu persatu produk. Ini panjang sekali. Bapak Ibu rahimakumullah, tafsirannya sangat panjang juga, sehingga yang diamanahkan untuk menulis, mengetik, dan meringkaskan Bu Era sangat kerepotan. Tapi saya pura-pura tidak tahu kerepotannya. Singkatnya, nah ini karena panjang, lihat tulisannya halus-halus kan? Ya, bahkan dari Muhammad Ibnu Ishaq mengatakan dari Ibnu Abbas, itu panjang sekali. Ya. Surah Al-Baqarah 217 khususnya turunnya ada peristiwa. Turunnya itu ada peristiwa. Salah satu jalur periwayatan dari Ibnu Jarir atau Bari, Ibnu Abi Hatim. Nah, kemudian dalam periwayatan ini sampailah kepada sahabat Jundub bin Abdullah bahwa
Rasulullah SAW pernah mengutus beberapa sahabat. Salah satunya adalah Abdullah bin Jahsy, dan langsung di bawah komandonya. Ini singkat karena dibacakan ini panjang. Kemudian Abdullah bin Jahsy itu sebagai ketua rombongan di bawah komandonya itu berpapasan dengan Al-Hadrami. Berpapasan dengan Ibnul Hadrami yang lantas mereka bunuh. Nah, mereka tidak tahu apakah hari itu sudah masuk bulan haram atau tidak, di mana dilarang berperang. Mana bulan haram? Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang tiga berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang terpisah mana? Rajab. Nah, bulan-bulan haram itu adalah haram untuk berperang. Kemudian mereka tidak tahu apakah bulan itu bulan di mana bulan haram, apakah bulan itu Rajab atau bulan Jumadil Awal. Maka ketika itu orang-orang musyrik mengatakan, kalian telah melakukan perbuatan yang dilarang di bulan haram. Maka turunlah ayat ini. Nah, itu. Maka turunlah ayat ini yang dimaksud Al-Baqarah 217. Yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fi kul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram, katakanlah berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Adalah dosa besar. Bapak Ibu rahimakumullah, memang ada larangan, tidak boleh. Itulah etika dalam berperang. Jadi jangan menuduh bahwa Islam itu kalau memerangi karena diperangi, membunuh karena diancam, jangan beranggapan oh kejam. Islam tidak punya aturan membunuh, punya aturan berperang. Sebagian pendapat, kalau sudah sampai ke daerah kita, misalnya di bulan Ramadan tidak dihendaki berperang, di bulan Rajab tidak dikehendaki berperang, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah juga begitu. Maka ketika sudah sampai mengancam dan sampai ke daerah kaum muslimin, maka terpaksalah ya untuk berperang dalam hal membela harga diri, membela jiwa, agama, dan juga harta. Maka ada berpendapat ya waktu itu masih bisa untuk berperang. Bapak Ibu rahimakumullah, cukup panjang ayat ini menjelaskan tentang 218 di surah Al-Baqarah. Tentu tidak cukup waktu sampai jam 6.
Bukan kita batasi juga sampai jam 6. Ya. Namun untuk mempersingkat bahwa kaum muslimin diwajibkan untuk memerangi orang kafir. Sekali lagi, kaum muslimin wajib memerangi orang kafir jika diperangi. Jika diperangi. Berperang itu fardu kifayah bersama orang kafir. Kalau memerangi orang kafir. Tetapi jika sudah masuk ke daerah kita, itu menjadi fardu ain. Kalau fardu kifayah, kalau sudah ada yang berperang, maka kewajiban yang lain gugur. Karena sudah ada yang dia ahli, dia biasa, dan dia berani. Tetapi kalau sudah masuk betul ke daerah kita, maka masing-masing yang ada di dalam daerah dan negara tersebut wajib ikut berperang satu persatu personal. Itu namanya wajib ain. Menurut pendapat yang kuat. Menurut pendapat yang kuat. Kemudian kalau berperang dan sampai membunuh itu ada etika, yang paling berat itu apa? Kan qitalun fihi kabir, dosa besar. Dosa besar melakukan peperangan. Tapi ada juga wasaddun an sabilillah wa kufrun bi wal masjidil haram wa ihraju ahlihi minhu akbaru indallah. Apa yang dimaksud? Menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram, mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Kalau membunuh dalam peperangan, itu sudah jelas etika. Karena diperangi. Tetapi ada yang lebih ngeri lagi, lebih besar lagi dosanya. Apa? Mengusir penduduk. Ya, menghalangi masuk masjid. Kita bayang ada waktu apa kan ada pernah tidak boleh ke masjid. Corona. Nah, corona yang sebenarnya bukan corona kopi rokok nasi ya. Kan pernah dilarang. Sebenarnya itu ada upaya-upaya orang kafir. Seperti apa yang dilakukan dulu. Bagaimana supaya masjid ini tidak berisi. Dihalang-halangilah orang ke masjid. Nah, itu dosanya lebih besar. Nauzubillah. Kalau tadi malam teh talua, kalau kini ambut cigo. Rahasia. Makanya ketika itu kami sebagai pengurus masjid, pengurus majelis ulama tidak berani masuk ke dalam tim. Tidak berani. Apa kata dunia? Ustadz MUI menghalang-halangi orang ke masjid. Maka kami tidak mau. Nah ini lebih besar. Bahkan dikatakan wal fitnatu akbaru minal qatli, satu ayat. Ada ayat lagi wal fitnatu asaddu minal qatl. Ada dua kata-kata. Fitnah itu lebih besar daripada dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Kalau pembunuhan karena diperangi itu sudah jelas.
Tapi ada juga fitnah yang jauh lebih besar dosanya. Dan ini juga dilakukan oleh orang-orang kafir, dilakukan oleh orang musyrik ketika bagaimana berupaya manusia kaum muslimin murtad keluar dari agama. Di samping menghalang-halangi ke masjid, di samping mengusir, karena memang mereka sudah jelas punya target-target. Nah, itu lebih besar lagi dosanya. Lebih besar dosanya. Jadi sekali lagi, ini bukan fitnah apa yang sering kita ucapkan kan, sambil seloroh-seloroh, fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Ya. Jadi kita sering menyampaikan ini karena fitnah versi kita. Ini memfitnah orang lebih besar tuh dari pembunuhan. Padahal yang dimaksud di ayat ini adalah ya fitnah berupaya untuk mengeluarkan orang dari agama itu lebih besar dosanya. Bagaimana supaya murtad keluar dari Islam? Itu lebih besar dosa mereka itu. Nah, itulah yang dimaksud wal fitnatu akbaru minal qatli. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian kepada kekafiran. Kita harus waspada, upaya-upaya itu tetap berjalan. Supaya umat Islam kok keluar dari agama Islam. Minimal setidak-tidaknya ya tetap dalam beragama Islam, tetapi secara praktek dan perilaku Islam hanya sekedar nama, tetapi dalam praktek apa yang mereka lakukan di sebelah dilakukan pula oleh kita umat Islam. Lita rasona kira-kira ada upaya-upaya itu. Bapak Ibu rahimakumullah, wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya apa? Siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan juga di akhirat. Mereka itu menjadi penghuni neraka. Mereka itu menjadi penghuni neraka. Ini cukup mengerikan, ya, menghalangi tadi sudah. Kemudian bagaimana keluar dari agama, mengusir penduduk, ya, itu adalah memang target-target orang musyrik dan orang-orang kafir. Bapak Ibu rahimakumullah, ada di dalam tafsiran di sini di halaman yang ke tiga ya, halaman yang ketiga. Yang tadi itu, daripada kalian membunuh seseorang di antara mereka dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Yakni sebelum itu mereka telah memfitnah orang muslim dalam agamanya agar mereka mengembalikannya kepada kekufuran sesudah ia beriman. Nah, perbuatan tersebut jauh lebih besar dosanya menurut Allah daripada membunuh. Itu maksudnya, supaya diluruskan kan. Nanti selama ini kita kan fitnah dalam pertemanan, lebih besar dosanya daripada membunuh. Maka dijelaskan dan tegaskan di sini. Sebagaimana
yang disebutkan di dalam firman berikutnya, mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, ya, kemudian mereka tetap melakukan hal tersebut, bahkan yang lebih kotor, lebih besar, tanpa henti-hentinya dan tanpa merasa jenuh. Kalau kita mencari kan tidak bosan memerangi orang Palestina misalnya kan. Contoh kalau kini ya. Kalau kita yang di sini mungkin tata cara mereka, ya kebiasaan mereka dilakukan oleh kita. Ada itu. Dalam agama lajale ada tuntunan, dalam Al-Quran dan hadis malah cara-cara yang lain yang kita ikuti. Ibnu Ishaq di halaman yang keempat mengatakan bahwa ketika Al-Quran menurunkan keterangan ini, maka legalah hati kaum muslim dan kini mereka merasa terbebas dari apa yang selama ini mengungkung hati mereka. Akhirnya Rasulullah menerima ghanimah kafilah. Apa itu ghanimah? Adalah harta rampasan, ya, harta rampasan. Boleh. Dan Rasul pun berhak untuk menerima ghanimah, harta rampasan perang. Selanjutnya orang-orang Quraisy mengirimkan sejumlah harta kepada Nabi untuk menebus Utsman ibnu Abdullah dan Hakam ibnu Kaisan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kami tidak mau menerima tebusan kedua orang ini dari kalian sebelum kedua sahabat kami datang dengan selamat. Yang dimaksud dengan kedua sahabat adalah Sa'ad ibnu Abu Waqqas dan Atabah ibnu Ghazwan. Selanjutnya Nabi bersabda, karena sesungguhnya kami merasa khawatir kalian berbuat apa-apa yang terhadap kedua sahabatku itu. Jika kalian membunuh keduanya, maka kami akan membunuh kedua teman kalian ini. Ternyata Sa'ad dan Atabah datang dengan selamat, maka Rasulullah baru mau menerima tebusan kedua tawanan itu dari mereka. Adapun Al-Hakam ibnu Kaisan, ia masuk Islam dan berbuat baik dalam masa Islamnya. Ia berada di dekat Rasulullah hingga gugur sebagai syahid dalam perang Bi'ru Ma'unah. Sedangkan Utsman ibnu Abdullah bergabung di Mekah dan mati dalam keadaan kafir. Di paragraf yang terakhir, Ibnu Ishaq melanjutkan kisahnya bahwa setelah Abdullah ibnu Jahsi yang menjadi komando yang tadi disebutkan di awal dan kawan-kawannya merasa lega dari apa yang selama itu mengungkungnya berkat adanya keterangan dari Al-Quran yang baru diturunkan, mereka merasa kehausan akan pahala, bukan haus minum tapi haus pahala. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau menginginkan agar kami maju berperang lagi? Karena kami menginginkan perolehan pahala orang-orang yang berjihad. Maka Allah menurunkan ayat yang ke-218. Mana ayatnya? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Apa yang dimaksud ayat ini? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika mereka tetap ingin banyak pahala, bahkan siap untuk berjihad lagi, biarpun mereka mati, tetapi yakin mereka adalah mati syahid. Biarpun mereka terbunuh, tapi ingat itu adalah mati syahid. Maka ketika itu Rasulullah spontan menyampaikan, wahai Abdullah bin Jahsi, kamu semangat dan kamu haus pahala. Ya, sekarang tidak ada peperangan. Tetapi ingat, jikalah beriman, jikalah berhijrah,
berjihad fisabilillah dan mengharapkan rahmat Allah dan akan mendapatkan rahmat Allah, tentu itu adalah besar. Tetapi kalaulah tidak ada peperangan, tidak ada jihad, ingat, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah penaklukan kemenangan. Tapi walakin niyatun wa jihad, niat dan jihad tetap ada. Maksudnya apa? Ya silakan Bu Ani, silakan. Ya. Ya, mahasiswa yang demo mungkin makna jihad seperti apa yang ada dalam Al-Quran belum sampai. Belum sampai. Itu namanya menyuarakan. Boleh. Ya, boleh. Tapi dengan cara yang baik. Menyampaikan. Ya, izharul hak. Menyampaikan yang hak. Ya, itu silahkan. Tapi dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang anarkis. Dengan cara yang... Karena banyak merugikan. Ya, banyak merugikan. Karena berdakwah di hadapan sultan yang jair, penguasa yang jahat itu juga ada keterangannya. Silakan sampaikan. Ya, silakan sampaikan. Ya. Mungkin dalam jihad bersungguh-sungguh semangat bisa kategorinya. Tapi kalau jihad dalam makna yang seperti dalam ini, nah itu. Karena belum sampai kepada tingkat mereka mengajak jelas-jelas kepada kita untuk keluar dari agama. Kan belum sekarang. Tidak ada. Ya, tapi menyuarakan. Ya alhamdulillah lah, dalam artian ya ada juga yang Assalamualaikum mungkin lalo ya tasinta jago baru sadar. Oleh karena itu mudah-mudahan ya calon-calon pemimpin bukan sekedar hanya untuk mendapatkan keuntungan personal pribadi dan golongan atau kelompok. Mudah-mudahan juga ya kita dapat pemimpin yang terbaik. Khusus dulu Padang Panjang. Ya. Tapi tetap harus menyampaikan, suka tidak suka saya sampaikan, money politik ar-rosi wal murtasi finar. Ya, sogok menyogok, siram menyiram, tetap dilarang, tidak akan berubah syariat itu. Tinggal mereka yang ikut dan kita sebagai masyarakatnya. Tergantung kita. Yang jelas jangan sampai tidak disampaikan, nanti saya kena, nanti Ustadz tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Ustadz tidak memberitahu, nanti kena juga. Ya. Mudah-mudahan aman-aman sajalah khusus Padang Panjang dan juga Indonesia tercinta. Khusus Indonesia lah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.